membantu kita menginformasikan sesuai dengan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Sekretaris, Pak Kabid Pengawasan, Pak Kabid HI, KUPT P23, Pak Sekretari, karena yang sulitnya pekerjaan migran kerjanya di luar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur meluncurkan posko layanan pengaduan THR Idul Fitri tahun 2026 pada Rabu 25 Februari. Total sebanyak 54 titik posko pengaduan THR siap memberikan layanan guna memastikan hak pekerja untuk menerima THR bisa terwujud di Lebaran tahun ini. Untuk selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Surya Malang. Dengan rekan Fatimah Zahroh, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan posko THR keagamaan untuk Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Total ada 54 titik posko THR yang didirikan yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Posko ini sengaja didirikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan pekerja di Jawa Timur terpenuhi haknya untuk menerima tunjangan hari raya di hari Idul Fitri tahun 2026. Posko ini berdiri selain di Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur juga di UPT Dinas Tenaga Kerja yang ada di 38 kabupaten kota dan juga di kantor Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota di seluruh daerah di Jawa Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur yaitu Bapak Sigit Priyatno menjelaskan posko ini melibatkan banyak sekali pihak begitu, termasuk pengawas internal dan juga eksternal. Banyak pengaduan yang biasanya disampaikan oleh pekerja, di mana ada perusahaan misalnya tidak membayarkan THR kepada pekerja, atau misalnya yang diberikan setelah hari raya, itu biasanya mengadu kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga akan ditindaklanjuti langsung oleh Disnaker dari Jawa Timur. Dalam keterangannya, pihaknya menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membayarkan THR kepada pekerja maksimal H-7 Lebaran. Namun karena ada kebijakan WFA dari Kementerian Pusat juga mengimbau agar THR bisa dicairkan kepada pekerja minimal H-14 atau 2 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan begitu harapannya para pekerja bisa mendapatkan haknya dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia dan juga telah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Pihaknya juga mencontohkan bahwa tahun lalu Lebaran Idul Fitri tahun 2025 terdapat sebanyak 236 aduan dari para pekerja di Jawa Timur terkait THR. Dan semuanya sudah berhasil ditindaklanjuti dan THR bisa dibayarkan kepada para pekerja kecuali 5 pengaduan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena perusahaannya berada di luar wilayah Jawa Timur. Kepala Disnaker Jawa Timur juga menjelaskan bahwa di pekan-pekan awal bulan Ramadan ini sebenarnya sudah ada pengaduan yang masuk, di mana ada perusahaan makanan dan minuman di Kabupaten Gresik yang mencoba modus baru tidak mengeluarkan THR dengan modus begitu ya. Modusnya adalah PHK kepada karyawannya sebelum bulan Ramadan tiba supaya tidak mengeluarkan hak pekerja untuk pengeluaran THR. Laporan ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur sehingga PHK tersebut tidak jadi dilakukan atau batal dilakukan dan pekerja tetap bisa bekerja seperti biasa dan akan menerima THR di sebelum Lebaran tahun 2026 ini. Dalam peluncuran posko tersebut, sejumlah pihak sudah dikumpulkan untuk menjelaskan ya sosialisasi terkait posko pengaduan THR yang didirikan Pemprov. Jadi selain bisa mendatangi kantor-kantor titik posko THR keagamaan yang didirikan, para pekerja juga bisa menghubungi via WhatsApp yang telah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Sehingga layanan aduan bisa disediakan di berbagai kanal dengan harapan semua permasalahan yang terjadi terkait THR bisa diselesaikan bersama dan pekerja bisa mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena pekerja yang bahkan sudah bekerja 1 bulan pun tetap bisa mendapatkan hak THR sesuai dengan proporsi aturan yang berlaku begitu. Sedangkan untuk pekerja kontrak, kemudian atau pekerja yang sudah bekerja 1 tahun lebih bisa mendapatkan THR sebanyak 1 kali gaji sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. THR diberikan tiap tahun. Nah, biasanya THR ini harus ada surat dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk diperintahkan provinsi dipimpin gubernur, kemudian melanjutkan ke Pak Bupati harus membentuk posko THR. Nah, provinsi kebetulan kaitannya aduan, semua teman-teman yang serikat ini sebenarnya aduan harusnya hierarki dari kabupaten kemudian di provinsi baru kita tindak lanjuti. Tapi prakteknya teman-teman jarang ke tempatnya Pak Bupati Wali Kota, mesti ke Ibu Gubernur. Nah, Ibu Gubernur tidak mungkin tindak lanjuti, mesti UPD yang terkait Dinas Tenaga Kerja. Jadi mudah-mudahan untuk THR, himbuan saya, pimpinan perusahaan yang di bawahnya Pak Bupati Wali Kota, semuanya nanti sadar dan tetap patuh sesuai dengan regulasi yang ada, memberikan THR. Jadi H-7 harapannya sudah diterima semuanya, tapi himbauan dari Bu Dirjen yang tadi sempat memberikan arahan melalui Zoom meeting itu 14 hari sebelumnya kalau bisa sudah diberikan. Media bisa membantu kita menginformasikan sesuai dengan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Sekretaris, Pak Kabid Pengawasan, Pak Kabid HI, KUPT P23, Klastri, karena yang sulitnya pekerjaan migran ini kerjanya di luar. Kalau ada kasus-kasus atas ketenaga kerjaan, saya sudah usul sekali-sekali petugas kita yang ada di Republik ini ya nanti yang ada di luar negeri. Nah, terus Pak Menteri nyampaikan harus belajar bahasa dulu Pak. Siap saya. 2 hari sudah pasai semuanya dengan bahasa isyarat saja. Nah ini yang penting bisa cerita. Limitnya triliun.